Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Amelia dengan NIM 243304009 dari kelas TKK 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum jaringan komputer dengan topik routing dinamis menggunakan OSPF. Dalam simulasi ini, saya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membuat jaringan dengan 3 router yang saling terhubung. Topologi jaringan yang saya buat terdiri dari 3 router utama, yaitu router 0, router 1, dan router 2. Masing-masing router dihubungkan ke switch dan PC sehingga membentuk 3 jaringan lokal atau LAN. Urutannya dari kiri ke kanan adalah PC 0 terhubung ke switch 0, lalu ke router 0. Router 0 terhubung ke router 1 menggunakan kabel antar router. Router 1 kemudian terhubung ke router 2. Router 2 terhubung ke switch 2 dan PC 2 di sisi kanan. Selain itu, ada satu PC tambahan yaitu PC 1 yang terhubung ke router 0 melalui switch 1. Dengan topologi ini, kita bisa melakukan komunikasi antar PC melalui jalur OSPF. Untuk pembagian alamat IP-nya, setiap perangkat diberikan alamat IP untuk PC 0 dengan IP address 192.168.10.0 dengan subnet max 255.255.255.0 LAN 1. Untuk router 0 gigabit Ethernet 0/0 dengan IP address 192.168.10.1 ke LAN 1. Router 0 G0/1 untuk IP address-nya 10.0.12.1 ke router 1. Router 1 G0/0 dengan IP address 10.0.12.2 ke router 0. Router 1 G0/1 dengan IP address 10.0.23.1 ke router 2. Router 2 G0/0 dengan IP address 10.0.23.2 ke router 1. Router 2 G0/1 dengan IP address 192.168.30.1 ke LAN 3. Untuk PC 2 dengan IP address 192.168.30.2 LAN 3. Setiap PC juga diberi default gateway sesuai alamat IP router yang terhubung dengannya. Selanjutnya, saya melakukan konfigurasi pada masing-masing router. Langkah-langkahnya dilakukan melalui tab Command Line Interface di Cisco Packet Tracer. Pertama, saya memberi alamat IP pada setiap interface. Kemudian mengaktifkan routing OSPF untuk router 1, router 2. Setelah semua router dikonfigurasi, OSPF akan otomatis membangun hubungan antar router melalui proses Neighbor Discovery. Untuk konfigurasi PC, masing-masing PC saya atur IP-nya secara manual di menu desktop, lalu IP configuration. Sebagai contoh, pada PC 0, IP 192.168.10.2, gateway 192.168.10.1. Untuk PC 2, IP 192.168.30.2, gateway 192.168.30.1. Dengan pengaturan ini, PC bisa berkomunikasi ke jaringan luar melalui router.
Selanjutnya, saya akan melakukan verifikasi dan pengujian. Pertama, cek tetangga OSPF. Dengan menggunakan perintah show IP OSPF neighbor, perintah ini menampilkan daftar router yang sudah terhubung sebagai tetangga neighbor. Jika statusnya full, berarti koneksi OSPF sudah aktif dan berjalan. Kedua, cek tabel routing. Gunakan perintah show IP route OSPF. Jika konfigurasi benar, akan muncul rute dengan huruf O di awal, artinya rute tersebut berasal dari OSPF. Lalu yang ketiga, saya akan menguji konektivitas antar PC. Saya melakukan ping dari PC 0 ke PC 2 menggunakan alamat IP. Nah, jika hasilnya reply from, berarti jaringan sudah saling terhubung dengan routing OSPF berhasil. Dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa semua jaringan berhasil saling berkomunikasi dengan bantuan OSPF. OSPF bekerja dengan menghitung jalur tercepat berdasarkan cost atau bandwidth link menggunakan algoritma Dijkstra. Semua router ditempatkan di area 0 karena topologi masih sederhana dan area 0 adalah backbone utama OSPF. Jika salah satu link antar router terputus, OSPF akan secara otomatis menghitung ulang rute alternatif sehingga jaringan tetap bisa berfungsi tanpa konfigurasi ulang manual. Hal ini menunjukkan keunggulan OSPF dibandingkan protokol lain seperti RIP. Kesimpulannya yaitu OSPF dapat menghubungkan beberapa jaringan secara otomatis dan efisien. Proses pembentukan tetangga dan pertukaran informasi routing berlangsung dinamis dan jaringan tetap stabil meskipun ada perubahan pada topologi. Demikian penjelasan saya mengenai simulasi routing OSPF menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.